di antara yang tes ke sana itu alumni IAIN. Ternyata ketika dimasukkan ke masyarakat, itu masyarakat banyak yang menolak karena bacaan Fatihahnya. Dan ternyata, maaf saya bukan enggak ada niat baik, enggak ada niat jelek. Ternyata yang masuk IAIN latar belakangnya SMA. Maaf, saya sangat mengapresiasi yang tadi itu, bila perlu ada eskul apalah, itu Al-Quran tadi, gemblengan baca Al-Quran, khususnya Fatihahnya, makharijul hurufnya. Saya sangat terpukul ketika saya dengar di masyarakat, jebolan IAIN kok gak iso maca Quran. Persyaratan untuk bisa ujian munakosa itu salah satunya dia harus punya sertifikat baca tulis Al-Quran. Itu wajib ain, tidak bisa dipungkiri. 1, 2, 3, 4. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Jadi pikiran kita sama. Jadi memang lulusan Fakultas Syariat dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya itu memang mensyaratkan lulus tapi Al-Qur'annya harus bagus. Jadi kami kemarin setiap kali nguji munakosa, nguji skripsi, itu sebelum dipastikan lulus, kami tes bacaan Al-Qur'annya. Biar nggak malu-maluin. Karena calon hakim minimal calon mudin. Karena jadi setiap kali awal kuliah itu kita sudah bekali doa. Karena biasanya lulusan UIN itu mesti disuruh doa. Lah prakteknya biasanya di KKN gitu. Jadi alhamdulillah kita punya pikiran yang sama. Insya Allah ya ini juga menguatkan, nanti akan kami usulkan di Ma'had agar bisa menerbitkan musyahadah itu ya. Jadi syahadah sudah diurus oleh Ma'had. Lah tinggal penguatannya di fakultas biasanya. Jadi terima kasih atas keresahan yang sama. Semoga nanti kita bersama-sama bisa mengawal putra-putri kita lulusan UIN Sunan Ampel, khususnya Fakultas Syariat dan Hukum, Al-Qur'annya harus bagus. Ya. Karena penguatan di Fakultas Syariat dan Hukum khususnya juga akan kita kuatkan dengan kompetensi mahir baca kitab kuning. Jadi kita punya Figuna Center, punya laboratorium Fakultas Syariat dan Hukum itu salah satunya kemahiran baca kitab kuning. Karena mengantar calon hakim itu harus pandai baca kitab kuning. Nah kalau bisa dan mahir bahasa kitab kuning ya Al-Qur'annya dulu yang harus baik gitu. Jadi semoga harapan kita semuanya hasil. Nah, terkait dengan jaminan untuk lulusan kita dengan akreditasi, karena akreditasi PT kita, perguruan tinggi kita UIN Sunan Ampel Surabaya sampai 2029 itu sudah unggul. Alhamdulillah. Jadi biasanya kalau formasi apapun CPNS itu yang dilihat kan PT-nya. Kalau nggak PT-nya juga prodinya. Jadi bisa salah satunya. Insya Allah nanti masa depan putra-putri Bapak Ibu yang dititipkan di Fakultas Syariat dan Hukum insya Allah aman. Karena ini prodi, khususnya prodi hukum ini sedang nyusun boran. Harapan kita 7 program studi di Fakultas Syariat dan Hukum nanti akan bisa meraih unggul. Jadi mohon doa Bapak Ibu semua. Demikian penjelasan dari kami, dan proses pembelajaran kita kuatkan dengan tadi maslahah, rahmah dan ramah. Itu untuk menguatkan cara berpikir dan cara perilaku mahasiswa-mahasiswi kita agar ketika menyelesaikan kuliahnya tetap semangatnya memiliki akhlakul karimah. Itu harapan kita semua. Ini dari kami. Terima kasih atas respon Bapak Ibu semuanya dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wadek. Baik, terima kasih Bu Dekan. Jadi prodi hukum ini
memang baru Pak. Jadi 2019 Pak ya. Maka sangat wajar kalau baik ya, karena memang waktu itu belum ada kelulusan. Nah kemarin ada permintaan dari Pak Rektor untuk membuat magister ilmu hukum. Tapi karena persyaratannya masih belum terpenuhi, S1-nya harus baik sekali minimal. Bapak tidak usah khawatir, putra Bapak sekarang ini 2024, insya Allah Kaprodi Seprodi sudah mempersiapkan timnya. Paling tidak akhir 2025, insya Allah sudah kita submitkan borang akreditasinya. Tidak sampai, insya Allah tidak sampai akhir, pokoknya antara itulah 2025 kita harapkan sudah terbit, unggul insya Allah seperti itu Pak. Jadi tidak usah khawatir. Dan juga perguruan tinggi kita kan juga 2029, sementara putra Bapak lulus 2028 langsung daftar ke Kejaksaan, daftar ke PN, daftar kemana-mana, insya Allah ahlan wa sahlan. 2028 sudah lulus insya Allah. Ya, kalau bisa lebih cepat lagi semester 7 bisa selesai, itu lebih baik lagi. Jadi tidak usah khawatir Bapak untuk dalam hal itu. Kemudian yang terkait dengan Al-Quran tadi Bapak, memang itu menjadi concern kita. Bahkan persyaratan untuk bisa ujian munakosah itu salah satunya dia harus punya sertifikat baca tulis Al-Quran. Itu wajib ain, tidak bisa dipungkiri. Jadi begitu Pak, ini tidak bisa ujian, tidak bisa lulus, dia harus punya sertifikat itu Pak. Kalau saya pribadi kemudian saya ngajar di prodi hukum. Setiap ada baca Al-Quran, saya tes beberapa anak belum lancar bacanya, langsung saya panggil ke ruang saya tiap hari Senin pagi. Itu untuk yang kelas saya ya. Itu biasanya begitu Pak, karena memang ada beberapa mahasiswa kita memang mungkin belum terbiasa bacaan Al-Qurannya dengan baik, maka terus kita pantau, kita usahakan lebih baik lagi. Tentunya kita dengan sertifikat kelulusan tadi. Saya kira itu tambahan dari saya. Terus saya tadi lupa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena anak mahasiswa baru itu perlu dijadikan perhatian juga, masuknya itu lebih awal karena ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah itu tolong diingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak sudah sarapan lah sebelumnya kalau bisa. Kalau belum tidak bisa, sarapannya di sini. Jadi tidak terlambat, tapi tetap yang punya sakit lambung itu perlu diberitahukan kepada dosen-dosen masing-masing. Ada di kelas saya itu, mohon izin Pak karena ini sakit lambungnya. Saya kasih waktu untuk sarapan sebentar. Itu mahat sore juga ada, jadi tidak hanya pagi. Dari jam 6 itu sudah mulai Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang sore juga ada sampai jam 5 sore. Jadi supaya Bapak Ibu tahu jam-jamnya ini, dan juga perhatikan khususnya ketika berangkat pagi itu jangan sampai tergesa-gesa ya, khawatir ada beberapa kasus kecelakaan terjadi itu karena terlalu mepet berangkatnya dari rumah ke perguruan tinggi. Gimana Pak? Oke, dan lekas sembuh Pak. Baik. Jadi sekian. Oh iya. Maaf ya, sehubungan dengan anak saya kan yang dulu perempuan itu kos sudah lulus di sini UIN. Waktu pandemi lulus kan kos, jadi saya tidak pernah kontrol anak saya yang perempuan itu. Nah sekarang yang baru itu laki-laki kok kemarin itu intinya kan masih ngajar saya di rumah kan, pengangguran saya kan, pensiunan. Jadi tahu anak saya kok mulai yamin ini Mas tok, wis itu tok loh, seperti itu. Katernya itu gak bener gitu loh. Soalnya kalau itu gak bener saya harus hubungi Pak dosennya siapa. Kalau di pondok dulu kan saya hubungi ustadznya. Itu saya perlu ada komunikasi, punya kontak dengan Pak dosennya supaya nanti lulusnya pas loh Pak, gak mundur-mundur. Kayak
kakaknya dulu cewek enak gampang kan, wis pas lulus, tapi pandemi aku gak melok wisudari ini, gitu. Itu saja Pak. Rumah saya Ciro Balonggendo, orang desa sana, dekat Mojokerto. Itu pulang setiap hari anak saya. Yang ya itu saja. Terima kasih hubungannya dengan Pak dosennya, saya penting itu. Jadi untuk IBA bahasa Arab bahasa Inggris itu Senin sampai Kamis pagi ya. Kemudian untuk Mahat itu Selasa sama Kamis, itu sore Pak, sampai jam 5 sore. Nah, itu yang perlu dicatat dengan baik. Kemudian setelah itu kan mesti ada perkuliahan, ada yang mungkin jam 9, jam 11 dan sebagainya, itu juga bisa dibantu. Nah, kalau ada yang perlu dihubungi, bisa kita ada punya WA center ya. Oh ya ini. Ya ini bisa hubungi ini Bapak Ibu sekalian 0897 73 25 0396. Pokoknya Bapak Ibu sekalian jika ada hal-hal yang perlu segera disampaikan bisa menghubungi ini, nanti akan disampaikan kepada kita semuanya. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan Ibu yang terakhir. Sebelum Ibu yang terakhir juga Bapak Ibu juga perlu juga ikut ngecek ya, terutama bacaan Al-Quran. Karena kalau di ujian itu kadang ngapalkan yang ada di skripsinya toh. Jadi ditanya itu lancar, tapi ditanya yang lain nanti nggak lancar. Gitu. Dan satu yang kedua mungkin selain Al-Quran mungkin yang pokok-pokok seperti doa mayit, macam-macamnya yang biasanya berhubungan dengan alumni UIN. Ini pernah terjadi Pak, waktu di KKN itu ada mahasiswa Fakultas Syariah lah, ya, itu suruh ngimami mayit, jenazah. Saya ngimami, suruh nyolati jenazah. Mohon maaf. Itu ternyata jenazahnya itu banci. Banci, tanya, ini Ustaz nih jenazahnya banci. Dia taunya kan kalau yang laki maghfirlahu, yang laha yang perempuan yang maghfirlaha. Dia mikir-mikir kalau gitu tak gabung aja. Allahumma firlahum. Gitu. Tapi ini kejadian, jadi saya lucu nih. Karena itu Bapak itu juga ikut mengecek gitu loh Pak. Oh bagaimana gitu. Itu. Terus yang terakhir itu wadahnya selain ini barangkali nanti ada grup tapi pengurus saja Pak ya. Jadi mungkin Bapak bisa bikin grup 2, grup yang komunikasi dengan kita, grup mungkin pengurus wali mahasiswa. Sebab kalau pengalaman kita Pak, kalau dibuat grup bersama, yang ditanyain lagi, ditanyain lagi, sampai saya pusing ini jawab yang mana ini, itu loh. Ya, mending saya mungkin yang nanti ada saya masuk dengan pimpinan ini ke grup yang ada pengurus. Yang pengurusnya silakan bikin grup lagi yang semua wali. Jadi ada apa-apa dia nyampaikan ke grup pengurus nanti nyampaikan ke grup para wali-wali mahasiswa. Itu lebih efektif, nanti tidak saya menjawab yang sudah dijawab karena belum baca, tanya lagi gitu loh. Jadi itu merepotkan. Atau langsung dibentuk siapa ketuanya? Ya, mungkin kalau pengurusnya nggak terlalu banyak-banyak mungkin Pak Maher sebagai tambahan Bapak Ibu sekalian. Jadi selain Al-Quran itu menjadi persyaratan wajib sebelum sidang, untuk menambah pemahaman soal agama itu Selasa Kamis itu ada secara khusus memang kelas yang dikelola oleh Ma'had Al-Jami'ah, Ma'had kampus kita. Yang kedua berkaitan dengan jenazah tadi, itu walaupun sifatnya tidak wajib, difasilitasi oleh Ma'had untuk pelatihan memandikan jenazah, mensolati jenazah ya, lewat Ma'had. Jadi Ma'had memang secara khusus mengelola berkaitan dengan
pemahaman. Dan ada kajian, ada ngaji rutinnya di Mahat. Cuma kalau tergantung anaknya sebenarnya mau ikut apa tidak, itu sangat tergantung anaknya. Tapi sudah difasilitasi oleh Mahat Al-Jamiah. Itu sebagai tambahan. Mungkin langsung dibentuk, saya butuh mungkin nggak usah banyak-banyak, kalau pengurusnya 3 atau paling banyak 5 orang lah gitu ya, ketua ya dan anggota, begitu aja, ketua, sekretaris, koordinator, begitu aja, koordinator lah, monggo. Kira-kira kalau saya bapak ini tadi bagaimana, bapak yang balung bendom ya. Ya, mungkin ini gimana, setuju ya kalau bapak ini ya? Ya. Enggak, semuanya Pak. Nanti mewakili Pak, mewakili bapak ini. Mungkin bapak menunjuk 3 orang ya sebagai, atau per prodi enggak apa-apa, 7 orang ya per prodi. Bapak prodi apa Bapak? Oke, monggo nanti biar dicatat Pak. Oke, ya. Ngatut. Ya. HKI gitu Pak. Pak Kormas. Berarti aktivis masjid sama dengan saya masalahnya. Ini semua aktivis masjid Pak. DPR. Yang tadi yang PM Bapak Sinten Pak, namanya Pak. Itu Pak namanya. IF yang ilmu falak, ada yang ini koordinatornya. Ilmu falak. Ilmu falak itu Bapak tadi. Oh iya, yang dari Bogor. Ya, dari Bogor. Ilmu falak dari Bogor. Sama dicatat nomor ini WA-nya, Mas Umam. Falak ini beliau Pak. Yang HES, yang putra putrinya di hukum ekonomi syariah. Nah itu Bapak itu. Mbak Humas. Ini yang prodi hukum Bapak tadi. Prodi hukum. Pak Sinten niku Pak prodi hukum. Itu. Nah. Mbak, ini Bapak yang tadi tanya prodi HPI nggih? Nggih Pak nggih. Nggih, ini nih. Inilah HPI Bapak HPI, ini. HPI Bapak yang baju kuning. Dicatat deh. Ya. Nanti Pak ya daftar hadir yang di sini yang ada telepon nanti saya serahkan ke grup koordinator biar dibuat grup sendiri. Ya, grup wali sendiri. Jadi semua segala hal yang kaitannya dengan mahasiswa, kalau ada pertanyaan dari grup koordinator ke kita.